Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia. Bicara masalah MKU Bahasa Indonesia, tentu kita tahu bahwa belajar bahasa Indonesia itu menjadi salah satu perwujudan alat komunikasi dengan publik, alat komunikasi dengan lawan tutur, alat komunikasi dengan masyarakat luas. Jadi perlu dipelajari bagaimana kita memahami mata kuliah bahasa Indonesia atau sekarang yang dikenal dengan MKWK, mata kuliah wajib kurikulum perguruan tinggi. Nah, jadi kalau dulu kita lihat beberapa komponen di bahasa dan sastra Indonesia itu dari keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, keterampilan menulis. Ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita kuatkan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa belajar bahasa Indonesia itu memang harus dilihat dalam beberapa konteks. Yang pertama, bagaimana konteks pemahaman tata tulis ejaan. Dan ini tentu harus mengikuti apa yang sudah dicanangkan oleh Badan Bahasa dengan PUB-nya, ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lalu kalau kita mau memahami lema, kata, leksikal, tentu kita juga harus memahami Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan tentu ini menjadi dasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Namun demikian, tentu tidak lepas juga bagaimana kita memahami tentang sejarah bahasa Indonesia, bagaimana era sebelum merdeka, kemudian era merdeka, dan setelah merdeka, dan apalagi era sekarang di era digital. Tentu perkembangan bahasa dan sastra Indonesia begitu pesat sesuai dengan perkembangan teknologi, dan ini sangat luar biasa. Nah, mengapa bahasa Indonesia itu penting? Karena bahasa Indonesia itu sebagai jati diri bangsa, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini harus dipahami betul, karena konteks inilah yang tentu tidak bisa dilepaskan bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia yang harus juga menjadi media pemersatu bangsa, media pemersatu bangsa di dalam kebinekaan yang berbeda-beda, baik dari bahasanya, seni, agama, budaya. Ini menjadi salah satu bagian penting. Maka MKWK ini harus bisa menjadi salah satu mata kuliah yang bisa menyatukan berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai agama, berbagai ranah seni ini dalam berbagai wilayah. Nah, oleh karena itu, kenapa menjadi salah satu pilar pengembangan bahasa ini sebagai MKWK, tentu harus mengangkat juga kearifan lokal yang tentu saja dari berbagai wilayah, berbagai daerah di 34 provinsi itu harus bisa kita sajikan, dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan PPK, penguatan pendidikan karakter, yang tentu saja ini akan berdampak luas. Dan banyak hal ketika MKWK Bahasa Indonesia ini tentu seperti apa yang disampaikan Mas Menteri, bahwa MKWK harus menjadi alat komunikasi pemersatu bangsa, alat komunikasi pemersatu budaya, alat komunikasi pemersatu suku, alat komunikasi pemersatu agama. Dan ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa menitipkan materi-materi seperti anti korupsi, kemudian anti mencintai lingkungan, kemudian bagaimana kita bisa melihat berbagai unsur yang tentu saja akan bisa kita pahami untuk bisa mendukung. Nah, salah satunya dukungan itu tentu saja kita kaitkan dengan 6 literasi dasar. 6 literasi dasar yang sudah dicanangkan sesuai dengan kesepakatan Forum Ekonomi Dunia, bahwa 6 literasi dasar harus dikuasai oleh generasi abad 21. Bagaimana kita bisa memahami dan menguasai literasi menulis dan membaca yang sering saya gaungkan. Ayo berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta, agar kita selalu menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang menyinari bumi baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca. Yang kedua, literasi numerik. Bagaimana kita mampu memahami dan mengimplementasikan hitung berhitung. Dan disitulah kekuatan kita yang tentu saja akan memberikan dampak positif kepada multi generasi NKRI untuk akhirnya cerdas berhitung, menghasilkan karya-karya untuk bisa berliterasi numerik
Yang ketiga, literasi digital. Bagaimana kita menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Jadi di sini kekuatan kita untuk bisa kita lakukan literasi menulis membaca di perpustakaan Ratu Lisa, di Istana Arfus tercinta. Ini bisa akan menguatkan literasi digital kita. Bagaimana kita jelajah literasi digital melalui YouTube, melalui Google, melalui perpusnas.go.id, melalui arfusratulisa.id, melalui digital.id, melalui kemendikbud.id. Semua media-media itu menjadi penguatan pembelajaran kita untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk multi generasi Indonesia. Yang keempat, literasi sains. Bagaimana kita belajar dan membelajarkan diri dalam berbagai konteks pemahaman dan pembelajaran, baik itu ilmu sains dan ilmu humaniora, sosial humaniora, dan itu tentu akan berdampak. Dan tentu saja kita juga akan bisa memahami tentang literasi keuangan. Dan literasi keuangan juga kita kuatkan dengan literasi budaya dan keluarga negara. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, seluruh mahasiswa MK, WK, Bahasa Indonesia di seluruh Indonesia. Belajar bahasa Indonesia berarti sebuah kehormatan. Belajar bahasa Indonesia berarti belajar mengenali jati diri bangsa. Belajar bahasa Indonesia berarti belajar untuk menghargai orang lain. Belajar bahasa Indonesia berarti belajar untuk memanusiakan orang lain. Belajar bahasa Indonesia berarti belajar untuk menghargai diri sendiri. Dan belajar bahasa Indonesia berarti menjadi kekuatan nyata agar kita selalu cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia karena memiliki bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Ini komitmen untuk kita semua agar belajar bahasa Indonesia menjadi salah satu kebutuhan untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akhirnya akan menjadi multi generasi NKRI yang keren dan luar biasa, santun berbahasa, bijak dalam bertindak, dan akhirnya menghasilkan karya-karya yang hebat dan luar biasa untuk multi generasi Indonesia. Sekali lagi, kita bersama yakinkan pada diri kita, marilah kita menjadi generasi-generasi hebat yang bermanfaat, generasi-generasi sejati yang mampu memotivasi dan mengimajinasikan segala ide dan gagasan, dan kita akan menjadi generasi bermartabat yang maslahat untuk umat. Salam hebat dan luar biasa bersama saya Muhammad Rohmadi Ratu Lisa untuk multi generasi Indonesia. Salam Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk Indonesia.